Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nata Safitri. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pendekatan behavioral dalam dunia pendidikan ya. Apa sih itu pendidikan behavioral? Oke, sebelum masuk ke pendidikan behavioral, kita akan mengetahui apa sih itu belajar. Oke, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen yang dibentuk melalui pengalaman dan bersifat internal, tetapi tidak semua perubahan perilaku itu adalah hasil belajar ya. Seperti perubahan perilaku karena obat, kelelahan, luka, maturasi, itu bukan karena belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik itu guru dan peserta didik adalah siswanya pada lingkungan belajar yang bersifat eksternal. Lanjut, pada behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, dapat dilihat, bukan dengan proses mental. Sedang untuk menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung, seperti anak membuat poster, guru tersenyum pada anak, dan sebagainya. Sedangkan proses mental itu didefinisikan sebagai pikiran, perasaan, dan motif yang kita alami, namun tidak bisa dilihat oleh orang lain. Meskipun kita tidak bisa melihat pikiran, perasaan, motif secara langsung, semua itu adalah sesuatu yang real, yang nyata. Proses mental antara lain yaitu pemikiran anak tentang cara membuat poster, perasaan guru terhadap muridnya, dan motivasi anak untuk mengontrol perilakunya. Menurut behavioris, pemikiran, perasaan, dan motif ini bukan subjek yang tepat untuk ilmu perilaku, sebab semua itu tidak bisa diobservasi secara langsung. Pengkondisian yang klasik dan operan yang merupakan dua pandangan behavioral yang akan kita diskusikan nih. Kedua pandangan tersebut menekankan pembelajaran asosiatif yang saling terkait, saling ada keterkaitan. Lanjut, pendekatan behavioral dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pengkondisian klasik, yaitu sebuah bentuk pembelajaran asosiatif di mana stimulus netral menjadi diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan menimbulkan kemampuan untuk mengeluarkan respon yang serupa. Perubahan perilaku yang terjadi akibat stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus ilmiah. Jadi, perubahan perilaku itu bisa terjadi karena adanya stimulus netral itu diasosiasikan dengan stimulus ilmiah. Tokohnya adalah Ivan Pavlov. Terdapat dua stimulus dan dua respon. Yang pertama yaitu condition stimulus, yaitu sebuah stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa adanya pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya ada unconditioned respon, yaitu respon yang tidak dipelajari secara otomatis dihasilkan oleh US, condition stimulus tadi. Terus ada condition stimulus, adalah stimulus yang sebelumnya netral yang akhirnya menghasilkan condition respon setelah diasosiasikan dengan US atau condition stimulus. Selanjutnya ada condition respon, adalah respon yang dipelajari, yakni respon terhadap stimulus yang terkondisikan yang muncul setelah terjadi pasangan US dan JS. Pengkondisian klasik meliputi yaitu yang pertama generalisasi. Dalam pengkondisian klasik merupakan tendensi dari stimulus yang baru yang sama dan dengan condition stimulus yang asli untuk menghasilkan respon yang sama. Yang kedua yaitu ada diskriminasi. Dalam pengkondisian klasik merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika organisme atau individu itu merespons stimuli tertentu tetapi tidak merespons stimuli lainnya. Yang ketiga yaitu ada pelenyapan. Dalam pengkondisian klasik merupakan pelemahan condition respon karena tidak adanya unconditioned stimulus. Desensitisasi sistemis yaitu sebuah metode yang
didasarkan pada pengkondisian klasik yang dimaksudkan untuk mengurangi kecemasan dengan cara membuat individu itu mengasosiasikan relaksasi dengan visualisasinya yang menimbulkan kecemasan itu tadi. Terus lanjut ke definisi pembelajaran operan, yaitu sebuah bentuk pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan terulang lagi atau tidak. Pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku mengarahkan pada probabilitas perilaku. Tokohnya yaitu Thorndike dan Skinner. Jika konsekuensi menyenangkan, maka perilaku akan diulang. Tetapi jika konsekuensi itu tidak menyenangkan, maka perilaku akan hilang. Terdapat 3 macam konsekuensi. Yang pertama yaitu penguatan positif, yaitu konsekuensi yang menyenangkan dan meningkatkan perilaku. Yang kedua yaitu konsekuensi negatif, yaitu konsekuensi yang tidak menyakitkan dan tidak menyenangkan dan mengalihkan perilaku. Yang ketiga yaitu ada hukuman, yaitu konsekuensi yang menyenangkan namun menghentikan perilaku. Selanjutnya yaitu analisa perilaku terapan dalam pendidikan. Analisa perilaku terapan adalah penerapan prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Ada 3 penggunaan analisis perilaku yang penting dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama, meningkatkan perilaku yang diharapkan, bisa dengan cara memilih penguat yang efektif. Yang kedua yaitu menjadikan penguat kontingen dan tepat waktu. Yang ketiga, memilih jadwal penguat terbaik. Yang keempat, menggunakan perjanjian. Yang kelima, menggunakan penguatan negatif secara efektif. Selanjutnya yaitu yang kedua, menggunakan prompt dan shopping. Prompt yaitu dorongan adalah stimulus tambahan atau isyarat tambahan yang diberikan sebelum sesuatu itu respon dan meningkatkan kemungkinan respon itu akan terjadi. Kalau shopping itu adalah mengajari perilaku baru dengan memperkuat setiap respon yang mirip dengan perilaku yang diharapkan. Selanjutnya ada mengurangi perilaku yang tidak diharapkan, yaitu yang pertama bisa menggunakan penguatan diferensial, yang kedua menghentikan penguatan atau pelenyapan, yang ketiga yaitu menghilangkan stimuli yang diinginkan, yang keempat yaitu memberikan stimuli yang tidak disukai atau hukuman. Nih ada contoh kasusnya. Misal, seorang guru di sekolah dasar menghadapi masalah dengan siswa yang bernama Rina. Rina ini tidak menyelesaikan tugasnya. Rina juga cenderung tidak memperhatikan ketika guru memberikan instruksi dan seringkali mengganggu teman-temannya selama waktu belajar. Oke, kita analisis melalui metode behavior ini ya. Yang pertama yaitu identifikasi perilaku yang tidak menyenangkan. Apa sih perilaku yang tidak menyenangkan? Yaitu pertama, tidak memperhatikan instruksi guru. Terus yang kedua, kita mengidentifikasi faktor pemicunya. Kenapa kok bisa terjadi? Itu mungkin Rina mencari perhatian dari teman-temannya. Yang ketiga yaitu identifikasi tentang konsekuensinya. Rina mungkin mendapatkan perhatian dari teman-temannya ketika mengganggu mereka. Kayak kita solusi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan behavioral yaitu yang pertama, penguatan positif. Kita bisa memberi pujian atau hadiah kecil, misalnya seperti stiker atau waktu bermain tambahan ketika Rina sudah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan sistem poin, di mana siswa bisa mengumpulkan poin untuk perilaku yang baik, kemudian bisa ditukar dengan hadiah. Terus yang kedua yaitu penguatan negatif. Kita bisa mengurangi tugas tambahan atau PR sebagai hadiah untuk Rina apabila dia menunjukkan perilaku yang kita inginkan, yang baik seperti menyelesaikan tugas di kelas. Yang ketiga yaitu pemberian instruksi yang jelas dan singkat. Kita sebagai guru harus memastikan bahwa instruksi yang kita berikan itu jelas dan singkat agar Rina ini lebih mudah untuk memahami instruksi yang kita berikan.
Terus yang kedua yaitu menggunakan teknik pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik seperti diselingi bernyanyi, bermain, game-game untuk mempertahankan perhatian Rina. Terus yang keempat itu manajemen kelas. Kita bisa mengatur tempat duduk Rina di lingkungan yang dapat mengurangi gangguan dari teman-temannya. Terus yang kedua, memberikan tugas yang menantang namun sesuai dengan tingkat kemampuan Rina untuk menjaga minatnya. Terus yang kelima yaitu time out. Kita bisa menggunakan teknik ini jika Rina masih terus mengganggu teman-temannya. Jadi kita memisahkan Rina dari teman-temannya agar dia bisa beberapa menit untuk merenungkan perilakunya dan dengan tidak interaksi dengan teman-temannya. Terus yang terakhir, yang keenam, yaitu pemantauan dan penilaian berkala. Kita tuh harus mengamati dan mencatat perkembangan perilaku Rina secara berkala untuk menilai apakah strategi yang kita terapkan itu efektif atau tidak. Terus yang kedua yaitu melakukan penyesuaian strategi berdasarkan hasil pemantauan dan umpan balik dari Rina atau feedbacknya kita dari Rina. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.